Ini sekarang jam 23.53. Hari ini nggak sempat syuting, guys. Lumayan padat hari ini. Pagi tadi bangun langsung bangun jam 7, nganter Glenn sekolah. Terus pulang ke rumah karena semalam tidurnya kurang. Jadi sempat tidur lagi habis nganter Glenn. Terus gak lama, lumayan lama, 2-3 jam tidur. Terus bangun langsung ambil kue di pabrik. Itu jam 11 kurang. Aku mutusin untuk tidak merekam pas berangkat ngambil kue, karena waktunya aku pakai untuk berpikir, untuk brainstorm. Dan karena aku pikir kayaknya better syutingnya agak sore supaya ceritanya gak sama kayak kemarin. Tapi ternyata habis ngambil kue itu pulang lanjut ngerjain deck, bikin deck kreatif. Terus sejam habis itu langsung jemput Glenn pulang sekolah. Terus lanjut beli kopi. Terus pulang itu makan siang. Itu makan pertama di hari ini jam 3. Ya, jam 3. Makan pertama hari ini di jam 3, guys. Makan terus selesai makan langsung lanjut kerja lagi. Itu sampai jam 9 kayaknya. Ya, dari jam 3:30 lah, jam 3:30 itu sampai jam 9. Sampai jam 9 terus ngajakin anak-anak Rea buat discuss sedikit, buat aku minta masukan. Itu sambil aku kerja juga. Jadi sebenarnya kerja sampai jam 10. Jam 10, setengah 11 dapat input. Aku ganti-ganti dapat link referensi baru dari Toto juga. Aku ganti-ganti. Terus aku langsung kirim decknya ke calon klien. Terus sebenarnya itu rencananya mau latihan presentasi kan, karena takut besok kayak orang bego presentasinya gitu. Karena udah lama banget nggak presentasi deck kreatif. Dan yang ini agak baru juga decknya, karena aku kayak coba-coba bikin something yang baru gitu. Bikin mood board sih sebenarnya, mood board. Tapi happy sih sama hasilnya sebenarnya. Bahkan di luar ekspektasi, karena hari ini bisa nemuin dua big idea, 2 ide yang menurutku lucu sih. Lucu dalam artian menarik gitu. Ini tak bacain ya. Ide pertama itu headline-nya ya, I'm dead serious, tapi dead-nya dicoret. Terus penjelasan copy di bawahnya adalah a serious minimalist clean look but alive. Jadi dead-nya dicoret gitu. I'm dead serious, dead-nya dicoret. Terus di bawahnya a serious minimalist clean look but alive, tapi hidup gitu. Seru, menarik decknya. Terus ide kedua ini tadi yang agak bingung tuh nyari namingnya. Konsepnya udah dapet,
Konsepnya itu intinya deeper understanding, deeper execution, deeper meaning gitu. Jadi perbedaannya sama treatment yang pertama itu, treatment keduanya akan lebih mendalam, lebih konseptual, lebih punya filosofi gitu. Aku nyebutnya itu, dia itu nggak ada gaya desainnya, karena memang konsep yang ini tidak mengacu pada gaya desain tertentu, beda sama yang pertama. Kalau yang pertama kan mengacunya ke minimalis. Yang ini tuh nggak mengacu ke gaya desain manapun. Aku menyebutnya itu, dia mengacunya itu ke prinsip eklektisisme. Apa itu eklektisisme? Eklektisisme adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai gaya, ide, atau teori dari berbagai sumber yang berbeda untuk menciptakan sesuatu yang baru atau unik. Nah itu seru banget yang ini. Aku kasih judulnya, headline-nya tadi belum tak baca ya. Makin dalam kau pergi, makin banyak permata kau temui. Inggrisnya tertulis more gem to find gitu, biar singkat. Intinya ada banyak permata yang bisa kamu temui kalau kamu dig semakin dalam gitu, kamu menggali makin dalam. Karena konsepnya tadi adalah mau bikin visual yang banyak makna gitu. Semoga besok aku bisa menjelaskan ini dengan baik sih. Itu harapannya. Karena banyak yang sebenarnya tidak tertulis di sini, tapi konsepnya itu ada di kepala gitu. Seru sih hari ini. Brainstormnya itu kayak ngalir gitu. Aku masukin atau aku nge-compile gambar-gambar yang udah sempet aku kumpulin kemarin. Terus di-compile di satu folder. Terus aku pilah-pilah mana yang terbaik dan merepresentasikan, entah itu tipografinya, entah itu fotografi, terus juga ilustrasi, pattern, sama texture juga. Gitu. Aku berharap besok presentasinya bisa ngalir sih, itu aja sih. Dan tidak ada yang terasa seperti dibuat-buat gitu. Mungkin harus aku run through di kepala sih. Ya mungkin besok pagi sih, sebelum ini aku coba run through, karena hari ini sudah kayaknya kepalaku mulai overthinking aja sih tadi. Jadi kayak agak ngerasa takut karena nggak ada latihan presentasi yang gimana-gimana gitu. Cuma kan presentasi udah harusnya biasa lah ya gitu. Apalagi yang bikin ini semuanya aku sendiri gitu. Harusnya sih aman-aman aja. Cuma mungkin karena ini pertama kali bakalan offline meeting yang benar-benar aku nge-propose konsep, jadi kayak agak ragu. But hopefully it went well sih. Hari ini sudah berganti hari. Jadi hari ini aku tidak upload video, but it's okay. Ya tanggal 31 kemarin berarti tidak upload.
Tapi di tanggal 1 ini aku upload 2 kali pasti. Jadi eh, ini rekaman ini nanti langsung aku upload. Habis itu nanti sore, harusnya sih ya sore, rekaman lagi, mungkin update-update gimana hasil meeting dan segala macamnya. Hari ini happy banget sih, bisa produktif dan bisa berpikir dengan baik. Untungnya beli kopi sih, kalau nggak mungkin nggak bisa sefokus itu sih. Jadi tadi adalah saat dimana kopi digunakan dengan baik. Nah, aku tuh biasa kalau minum kopi itu gemeter kan guys. Cara ngatasinnya itu tiap aku minum seseruput kopi, aku minum seseruput air. Jadi ya walaupun kencing dan bolak-balik kencing gitu ya ke toilet, cuma ya paling tidak terlalu gemeter gitu. Kalau misalnya gemeter kayak anxiety-nya akan lebih parah ya. Gitu. Bersyukur banget sih sama hari ini. Honestly lately lagi tidak ingat untuk berdoa lagi. Tidak ingat untuk baca Alkitab. Biasanya tuh di meja ini gitu, kalau misalnya malam habis kerja atau apa, nyempetin buat buka dan baca. Cuma berapa hari ini sudah lupa. Bukan lupa sih, tidak mau mengingat lebih tepatnya. Mungkin setelah rekaman ini aku bakal baca sih. Menyempatkan waktu, menyediakan waktu. Lihat kan, bikin video ini menuntut aku untuk hidup lebih baik. Karena bukan dengan keterpaksaan, tapi dengan ngomong ke depan kamera ini jadi bisa mengintrospeksi diri secara langsung gitu. Kalau misalnya aku nggak bikin video ini, barusan pasti aku tidur sih, sambil nonton YouTube paling. Kalau kayak begini mungkin aku kelihatan kayak capek gitu kali ya. Sebenarnya lebih kebingung sih harus ngomong apa. Ada perasaan lelahnya, ada perasaan lelah, perasaan sepi, perasaan sendiri gitu juga ada. Perasaan bersalah juga ada. Tapi kan itu bumbu-bumbu dalam hidup ya kan. Oh tadi itu pas pulang jemput kalian itu aku sempat nulis di notes. Oh ini. Tulisannya gini. Kalau Tuhan ambil yang paling berharga dari hidupmu, masihkah bisa kamu bilang, engkau cukup bagiku? Menyenangkanmu adalah tujuan hidupku. Seperti Abraham membawa Ishak tanpa ragu, walau nyeri dan mau mati rasanya, beranikah kamu mengorbankan yang paling berharga dari hidupmu? And then sebenarnya tadi itu pas jemput kalian sambil denger khotbah minggu lalu gitu kan. Terus ya ada kalimat tentang mengosongkan diri, tentang kalau ketika Tuhan izinin yang sesuatu yang berharga dari hidup kita, yang kita anggap berharga itu
Tuhan izinin pergi atau Tuhan ambil, itu sakit gitu. Terus nulis ini. Terus aku kebayang tentang balik lagi sih, udah pernah aku ceritain ya, tentang mimpi-mimpi, tentang harapan yang aku pupuk lewat prestasi. Gimana aku ngeluangin dan ngorbanin waktuku untuk belajar, untuk berpikir. Tapi habis itu aku dihadapin dengan kekecewaan dan kenyataan bahwa dunia yang aku bayangin tentang pekerjaan itu, tentang karir itu tuh terlalu utopia, tidak nyata gitu. Sehingga aku kecewa dan milih buat mundur. Dan aku juga ngerasa nggak tahu ya. Tapi aku masih ingat beberapa hari lalu aku menemukan kok. I know this is, aku tahu Tuhan mau aku jalanin ini. Dan itu harus cukup untuk meyakinkan aku kalau memang aku harus ada di jalan ini. It doesn't make sense. Tapi kalau Tuhan panggil, ya aku kudu jawab ya Tuhan. Tentu dengan pertanyaan, masih dengan pertanyaan. Dengan keraguan sama diri sendiri. Iya, tapi aku berharap aku bisa melewati ini. Aku merasa banyak banget yang aku harus pelajari. Banyak sekali yang harus aku mulai dari nol. It's a good thing sih sebenarnya kalau dilihat dari peta besarnya gitu. Dan proses pengosongan diri itu
jalannya itu bukan cuma dari pengetahuanku, tapi juga semuanya gitu. Batin, rohani, jasmani. Kayak lagi dikuras habis dan diisi ulang. Sometimes aku masih nginget masa lalu. Masih pengen balik ke beberapa momen yang mungkin kayaknya bisa tak perbaikin supaya aku gak kehilangan itu hari ini gitu. Cuma aku tahu juga tidak akan worth it. Karena apapun yang terjadi sekarang pasti yang terbaik. Cuma rasanya ada kesalahan-kesalahan yang harusnya dulu ndak aku lakuin gitu. But yeah, who knows? Who knows what can happen? Mungkin memang aku harus ngelewatin ini supaya aku sadar sesuatu gitu. Oh iya, terus tentang video-video ini, aku merasa selalu ada aja yang nonton. Ajaib banget aku merasa. Kayak apalagi Levin kan kemarin bilang dia selalu nontonin, apalagi kalau misalnya pas di kantor gabut gitu. Mungkin Levin juga bakal nonton yang ini. And I appreciate that so much. Aku gak tahu aku pernah cerita ini atau enggak. Tapi satu hal yang membuat aku bisa banyak ngomong gini hari ini, bisa banyak nulis-nulis dulu, itu karena aku merasa tidak pernah didengar. Nobody cares. That's what I felt. Kayak since SMP, I think. I feel lonely since SMP. Dan itu bikin aku merusak diriku sendiri sih. Cara berpikir yang salah. Yang terus terpupuk gitu. Dan akhirnya bikin aku mengurung diri, sering mengisolasi diri. Ya. But then, luckily, a lot happens di masa kuliah. And I'm really happy that I went through a lot. Ya, a lot for me sih. I know, pasti banyak orang lain yang melewati lebih banyak tantangan. I'm not saying that kayak aku menjalani yang paling berat, no. Jauh. But I'm happy karena aku harus melewati jurang-jurang yang buat diriku itu titik rendah gitu. Dan masih bisa tak lewatin. Yang menariknya itu I think it's always start dengan aku bilang ke Tuhan bahwa aku nyerahin hidupku sama Tuhan dan apapun yang Tuhan mau terjadilah gitu. Dan dari situ tuh selalu ada roller coaster. Saat dimana aku merasa Tuhan lagi hancurin aku, lagi turun-turunnya banget.
Dan aku percaya banget, kayak aku selalu mencari jawaban gitu, selalu mencari penyertaan. Pas mulai naik, mulai hidup rasanya lebih nyaman, aku menjadi lupa sama Tuhan. Dan baiknya Tuhan, Tuhan selalu belokin lagi. Walaupun ya sakit ya dibelok-belokin terus. Tapi kan bukan karena Tuhan jahat, tapi karena ada sesuatu dalam diri kita yang nggak kunjung kita selesaikan. Sehingga hidup kita ujung-ujungnya nyakitin orang lain. Dan kita sendiri pun akhirnya jadi tersakiti gitu, jiwa kita. Tapi entah bagaimana, lebih sakit ketika kita sadar kita menyakiti orang lain gitu. Kayak ketika kita menyakiti, tanpa sadar menyakiti diri sendiri, ketika kita menyangkal diri dan sebagainya, itu ternyata baik buat kita gitu. Dan baik ketika kita sadar kalau kita ternyata menyakiti orang lain. Dan untuk berpikir sejauh ini, gak banyak orang bisa lakukan sih. Kalau kita ngomong kayak gini ke orang lain, pasti orang lain akan bilang, kamu overthinking gitu. Kayak enggak lah. Tapi kadang bener gitu. Ada kelakuan-kelakuan kita yang tanpa kita sadari itu sebenarnya menyakiti banyak orang. Dan kita terus mencari pembenaran gitu. Sebuah kemurahan, sebuah kesempatan kalau Tuhan izinin kita merubah diri, memperbaiki diri. Mahal sekali harga satu hari. Mahal banget. Banyak yang bisa kita lakukan dalam satu hari gitu. Aku pun merasa satu minggu bikin video ini terus mungkin aku belum seterlihat itu, tapi aku bisa ngelihat ada perubahan ke arah yang lebih baik sebagai manusia gitu. Aku bisa melihat aku jadi lebih produktif, jadi lebih fokus. Dan siapa yang sangka ternyata caranya begini gitu. Ternyata bercerita, ngoceh begini adalah caraku mengkoreksi diri, berkaca sama diri sendiri. Adalah caraku memperbaiki diri. Adalah caraku mendekatkan diriku sendiri sama Tuhan gitu. Aku merasa aku capek. Tapi kalau aku ngeliat ke dalam, aku ngerasa aku bahagia sih.
I'm happy. Karena aku merasa aku punya purpose. Aku punya tujuan. Bukan tujuan yang kayak something I have to achieve. Enggak. Tapi aku ngerasa tujuannya adalah day by day. I'm happy karena suara bahwa tujuan hidup ini adalah menyenangkan hati Tuhan itu bisa menggema terus dalam pikiran dan hatiku. Itu dimulai dari aku nonton podcastnya Yandi Lawrence sih. Gimana dia punya gairah itu sejak SMP gitu. Bahwa yang dia ingin cari adalah bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Walaupun dia sempat bergulat dengan kayak dia masih punya hal-hal yang dia senangi. Tapi kemudian akhirnya oh iya, dia sadar ini yang Tuhan mau, ini yang bikin Tuhan senang. And I want to find that. Aku gak tahu ini akan membawaku kemana perjalanan ini, perjalanan panjang ini. Tapi satu hal yang aku pengen terus gaungkan di kepalaku, kalau ini membawa sesuatu, anything gitu ya, entah achievement ataupun apapun, aku pengen aku tetap sadar bahwa ini bukan dari aku, bahwa ini benar-benar sepenuhnya dari Tuhan gitu. Kita sering mungkin dengar kayak di gereja orang bilang atau pendeta bilang semua yang kita punya itu punya Tuhan. Tapi gimana memahami itu gitu. And I think aku bisa mulai mengerti kalau aku pelan-pelan lihat detail-detail kecil dalam hidup. Momen-momen dimana gimana ceritanya aku bisa di sini. Gimana ceritanya aku bisa dapat pemikiran ini. Gimana caranya aku bisa dapat ilmu ini, teman ini, rekan ini. Kebetulan I don't think so sih. I think cara Tuhan terlalu luar biasa. Terlalu ajaib. Maybe not today sih. Nggak hari ini. Aku mengajak siapapun yang nonton ini sampai akhir untuk
I really hope kita bisa sama-sama bertumbuh sih. Like truly. I hope I'm not a liar. Aku berharap aku bukan pembohong. Karena kayaknya dari dulu aku selalu bilang sama diriku sendiri, aku tidak mau jadi pembohong. Dan satu hal yang selalu aku bilang sama diri sendiri adalah untuk jujur sama diri sendiri dan ke orang lain. And I hope aku benar-benar menghidupi itu. Karena kalau aku bohong, bagaimana caranya aku bisa jadi benar gitu. Kalau aku bohong, semua ini cuma rekayasa. Kalau ini rekayasa, buat apa aku bangun sampai jam segini masih rekaman? Terus ini gak membuahkan apa-apa buat karakterku, buat hidupku. I hope aku bukan pembohong. Lebih dari pengen sukses, aku pengen hidupku bener dulu. Aku merasa kali ini dorongan yang lebih kuat daripada yang dulu-dulu. Kayak misal soal pacaran gitu. Aku bisa bilang, aku tidak ingin menikah dan punya keluarga untuk saat ini. Karena aku bisa melihat diriku sendiri, and I know I'm not ready. Because I've seen so many people yang bilang mereka ready, tapi nyatanya enggak. Terus nanti ada yang bilang, ya kalau nunggu siap kapan gitu. No, I think itu bagian dimana kita harus jujur sama diri sendiri. Dan kalau orang lain gak bisa, aku kudu bisa sih. Aku gak boleh gagal. Gagal di mata Tuhan tentunya. Kalau di mata manusia, aku selalu memikirkan ini sih. Beberapa bulan lalu terutama. Aku merasa semua mata yang ngeliat aku tuh melihat aku sebagai produk yang gagal. Dari dulu sih. Ketika sebelum kuliah, gak punya prestasi apa-apa, gak pernah dibanggakan. I think aku selalu merasa I'm a failure. But slowly, kayaknya Tuhan kasih aku kepercayaan diri gitu. Sampai hari ini. Kayak bertahap. Bahkan sampai Tuhan kasih puncaknya dimana aku ngerasa I'm worthy. Aku berhak. Dan aku diingatin lagi gitu. Kayak Tuhan bilang, ingat dari mana kamu berasal.
Ketika aku ngerasa lagi di puncak-puncaknya, Tuhan langsung kayak kasih batu besar depanku gitu. No, don't be like them. Buatku itu sebuah kemurahan sih. Tuhan ajar aku buat merendahkan hati. Kemudian ketika aku mulai ngerendahin hati, pelan-pelan aku mulai mencari pelarian, mencari pengakuan, mencari hormat. And then di situ Tuhan hancurinnya dengan ketidakpuasan gitu. Emptiness. And then I fell again, turun lagi. Terus aku ngerasa semuanya mulai baik-baik aja, mulai melandai. And then Tuhan kasih mulai melandai dan aku mulai main-main. Bikin kesalahan ini dan itu dan masih ngulangin berkali-kali. Habis itu aku menyesali. Tapi aku yakin Tuhan mau lihat bukti bahwa aku benar-benar bertobat gitu. So I fell again. Turun lagi. Dan aku kembali di posisi the lowest lows. Like everything come all at once gitu. My heartbreak, my pride, my name, friends, it's just career. It's just all gone. Like I don't have hope. I said I want to do this, but I don't really know how to. But even walaupun dalam momen itu Tuhan masih kasih satu. Dia gak biarin aku kekurangan, you know. Dan ketika Tuhan kasih satu itu, I know this is not for me. Like maksudnya aku gak deserve this. And this is not because of me gitu. Ini karena belas kasihannya Tuhan. Dan itu bikin aku kayak jijik sama diri sendiri gitu. But at the moment Tuhan masih tetap kasih satu kesempatan, satu berkat. So who am I? So who am I? Untuk takut, who am I untuk takut? Who am I untuk ragu sama apa yang Tuhan kasih? Who am I merasa aku akan gagal gitu kalau yang memulai ini bahkan bukan aku?
Kalau misalnya aku takut, untuk masa depanku, artinya aku juga meragukan Tuhan gitu. Kalau memang aku udah hidup di jalannya Tuhan. Mungkin benar. Tugas kita itu bukan menghitung hasilnya, bukan menerima dan mengklaim hasilnya. Tugas kita cuma bekerja. Dan untuk bisa bekerja untuk Tuhan itu aja udah sebuah kehormatan gitu. Harusnya bisa dengan senang hati kita mengorbankan diri. Just give the best. Kayak apa yang Habel lakukan. Just give the best. Expect nothing. Just give the best. Just do the work. Karena untuk bekerja dan bisa mempersembahkan aja udah sebuah kehormatan. Apalagi diterima. Just do the best. Siapa sangka ternyata ngomong ini malah dapat penguatan buat diri sendiri. Oke, kita sudahi dulu guys. Sampai berjumpa nanti atau besok. Kalau di Bali nanti sih. Oke, sampai berjumpa nanti. Bye-bye.